wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semua baik ya? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, salah satu dari kita ada yang memimpin doa. Silakan Mas, dipimpin doa. Tempat bersiapkan doa mulai. Semoga dengan doa ini pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, akan saya absen dulu. Mas Andika, ya. Raihan, Zafron, Mbak Devi, Mas Kamal, semua hadir ya? Ya, semua hadir. Alhamdulillah semua hadir. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, akan kita review dulu materi minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang riba dengan macam-macamnya, ancamannya yang begitu menakutkan ya. Riba kemarin dibagi menjadi berapa? Tahu? Ya, ada 4. Apa saja? Ya. Ya. Ya, riba nasi'ah itu riba yang ketika ada orang yang pinjam meminjam kemudian jatuh temponya tidak mampu membayar, kemudian diberikan tambahan membayarnya, namanya riba nasi'ah. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke materi yang sangat menarik yang ada di sekitar kita, yaitu tentang syirkah dan perbankan. Ada yang punya rekening? Ya. Punya ya? Ya. Punya rekening ya? Apakah rekening kita di bank yang sudah syariah atau belum? Nah, itu akan kita bahas hari. Bank ini hampir sama nanti dengan hubungannya dengan riba itu hampir sama. Bank yang tidak syariah itu bisa jadi nanti terindikasi atau berbau riba. Nah, itu berbahaya. Padahal riba tadi luar biasa bahayanya. Nah, sebelumnya KD yang kita pelajari masih sama di prinsip ekonomi, tetapi hari ini kita akan fokus di syirkah dan perbankan. Kemudian selanjutnya peta konsepnya ya, syirkah, nanti pengertian syirkah, dalilnya, kemudian apa namanya, perbankan. Dan rukunnya syirkah itu ada sighah atau lafal akadnya, ada perjanjiannya. Ada orang yang berserikat ya, bekerja sama. Ada orang bekerja sama, kemudian ada modalnya. Modal ini, modal biro, atau biro, modal biro, nanti digabungkan, nanti keuntungannya seperti apa pembagiannya nanti ada. Yang mengatakan bank itu haram, kenapa? Karena setiap transaksi bank mengandung unsur bunga. Alasannya. Dan pendapat yang ketiga, subhat. Subhat itu sama. Koyo haram, koyo halal. Halal kok haram ya? Subhat. Subhat itu sama. Kenapa? Alasannya segi bank sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Satu, bolehnya. Yang kedua, ada unsur bunga atau riba sehingga tidak jelas halal haramnya. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada murabahah, ada takabur. Itu istilah-istilahnya. Mudharabah itu sifatnya namanya bukan bunga tapi bagi hasil. Duit dihubung gesek di usaha, enek keuntungannya dibagi antara bank karo sing nasabah. Nah, istilah syariat itu jadi bagi hasil bunga. Gitu ya. Lanjut. Asuransi.
Nah, sekarang kita akan diskusi. Kita bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti gabung di sini, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kita akan berdiskusi. Kelompok 1 tugasnya syarat dan rukun syirkah. Syarat dan rukun syirkah. Kelompok 2 tentang pendapat ulama tentang bank tadi. Ada 3 ya, silakan nanti mengulas kembali disampaikan. Dan kelompok yang terakhir, produk bank syariah itu ada 2, peminjaman dan penyimpanan. Tadi ada istilah-istilah itu, silakan didiskusikan nanti dipresentasikan.
itu haram, alasannya hampir semua transaksi di bank itu mengandung riba. Contohnya bunga itu dianggap yang menyebabkan bahwa bank itu haram. Itu pendapat ya, pendapat salah satu ulama. Tadi kan ada 3 pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang tidak jelas. Tidak jelas sih subhat itu yo boleh yo tidak jelas subhat. Ini sebaiknya hal yang subhat itu ditinggalkan. Itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Di kelompok 3. Oke anak-anakku, kita hari ini sudah belajar tentang banyak hal, yaitu tentang syirkah tadi. Syirkah itu kerjasama, bahasa Jawa ini patungan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang perbankan. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang perbankan. Enak yang membolehkan, karena memang masyarakat kita tidak bisa lepas dari yang namanya bank. Ada yang mengharapkan sebabnya mengandung riba tadi. Ada yang subhat. Kesimpulan dari pelajaran kita ini tentang syirkah, bank itu dibagi 2, ada yang konvensional, ada yang bank syariah. Nah, kesimpulan kita bahwa kita tidak bisa lepas dari bank itu ya. Nek bisa, kita harus cari bank yang betul-betul itu menjamin transaksinya itu sesuai dengan syariah. Maka kita cari banknya bank yang syariah, bukan bank yang konvensional. Sehingga kalau kita sudah bank syariah, insya Allah aman. Di mulai pertemuan pertama sampai ketiga ini di bab prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, yang jelas intinya adalah di setiap transaksi ekonomi kita setiap hari itu kita harus menghindari transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam, baik itu jual beli atau yang syirkah. Besok itu kita kalau sudah dewasa pasti ada yang namanya kerjasama, itu pasti kerjasama antara 1-2 orang itu pasti. Nah, kalau sudah masuk di kerjasama ini kita harus paham syarat dan sehingga kita setiap hari bertransaksi itu betul-betul terhindar dari transaksi yang diharapkan, sehingga rezeki kita itu aman dari hal yang haram. Ben urip awak dhewe iki urip sing berkah, rezekine yo lancar. Saya kira itu pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.